Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam cintanya Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di udara dalam persekutuan doa pagi hari ini Sabtu tanggal 11 April 2020. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Allah yang baik, kami mengucap syukur Bapa jikalau pada kesempatan pagi hari ini Kau masih mengizinkan kami untuk bertemu walaupun lewat udara. Kami yakin Tuhan, apa yang terjadi, apa yang boleh kami alami selama hanyalah karena kasih karunia-Mu Bapa. Engkau mengasihi, Engkau menjaga, dan Engkau tetap akan berserta dengan kami. Kami serahkan Bapa yang pemberitaan firman ini hanya di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini saya ambil tema kematian Kristus menggantikan kita, karena momen-momen saat ini kita sedang memperingati Jumat Agung dan Paskah, maka kita juga akan mengingat kembali pengorbanan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Untuk pembacaan ayat firman Tuhan, saya akan ambil di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 14. Beginilah bunyi firman Tuhan. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikian hendaklah kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum kasih karunia. Amin. Ya, Jumat Agung adalah momen terbesar di dalam kehidupan Tuhan Yesus selama Dia hidup di dunia, di mana Dia yang seharusnya bisa melawan para prajurit-prajurit yang akan menangkapnya. Dia bisa melakukan semuanya itu dengan kuasanya. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia menyerahkan dirinya tanpa paksaan. Dia rela karena Dia tahu itu adalah misi Tuhan datang ke dunia. Di dalam karya penebusan ini kita akan melihat dua hal, yaitu tentang salib dan maut. Yang pertama kita akan bicara tentang salib. Salib adalah bukti adanya penebusan
atas semua dosa yang kita lakukan. Tuhan mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Tuhan menebus semua dosa-dosa kita. Dan yang kedua adalah tentang maut. Maut berbicara tentang penderitaan yang kekal, kematian yang kekal, penderitaan yang tiada akhir. Maut tidak bisa ditukar dengan apapun, karena maut adalah upah dari dosa. Maut tidak bisa ditukar dengan amal ibadah kita, perbuatan baik kita, tetapi maut hanya bisa ditukar dengan nyawa. Dan sesungguhnya maut itu adalah bagian dari kita, karena kita yang berdosa. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Dia rela menyerahkan nyawanya untuk bisa menyelamatkan manusia. Seperti yang terdapat di dalam Lukas pasal 19 ayat 10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah misi Tuhan. Misi kenapa Tuhan rela menyerahkan hidupnya tanpa perlawanan. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tanpa pengorbanan di kayu salib, tanpa pendamaian dengan Allah, kita tidak akan mendapatkan hidup yang kekal. Semua diberikan pada kita dengan cuma-cuma. Semua karena kasih Allah yang begitu besar terhadap kita. Mungkin bagi kebanyakan orang di luar sana, penebusan di kayu salib adalah hal yang bodoh. Bahkan mereka tidak percaya. Karena bisa saja seperti tadi yang sudah saya katakan, Tuhan meloloskan diri. Dia bisa melawan para prajurit-prajurit itu. Sekali lagi, itu bukan misi Tuhan. Misi Tuhan adalah mencari kita yang berdosa, menyelamatkan kita yang berdosa. Seperti juga ada tertulis di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 28. Inilah bunyi firman Tuhan. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia datang untuk melayani kita. Dia rela mati untuk kita. Sekarang, bagaimanakah dengan kita? Mungkin Tuhan tidak meminta kita mati untuk Dia. Mungkin juga kita tidak diminta untuk melakukan hal-hal yang berat. Bahkan mungkin ada hal-hal yang enak yang masih bisa kita lakukan, ada hal-hal yang gembira, sukacita yang masih bisa kita lakukan. Tetapi apa yang akan kita lakukan untuk membalas semua kebaikan Tuhan? Mari kita kerjakan apa yang menjadi tugas kita. Dia yang terlebih dahulu melayani kita. Kita juga akan melayani Dia. Kita salibkan kedagingan kita, ego kita, kesombongan kita. Bahkan kita akan melepas semua manusia lama kita. Momen Jumat Agung selalu mengingatkan kita akan betapa besar kasih karunia Allah buat hidup kita. Seperti di saat-saat yang sulit ini, mungkin kita hanya bisa duduk diam di rumah, tapi kita bisa mengerjakan segala sesuatunya dari rumah melalui ibadah online. Mungkin jaringan lebih luas dapat kita jangkau. Mungkin ini adalah visi dan misi dari Tuhan untuk kita bisa melayani sesama kita, bukan hanya di lingkup gereja kita, keluarga kita, tapi lebih luas. Mari kita kerjakan tugas kita. Kita melayani karena Tuhan lebih dahulu melayani kita. Kematian Kristus di atas kayu salib sudah menggantikan nyawa kita, sudah menebus semua dosa kita. Kita kerjakan tugas kita di dunia ini.
supaya apa yang akan terjadi, roh kita yang terus menyala-nyala hanya untuk kemuliaan dan kebesarannya, bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi karena kita tahu Tuhan yang sudah lebih dahulu melakukan semuanya bagi kita. Untuk akhir dari renungan ini saya akan bacakan di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-6. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Inilah salah satu tugas kita, agar kita jangan menghambakan diri kepada dosa. Setiap kita tahu apa yang kita lakukan, mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Kita tidak berhak menghakimi orang lain, tetapi kita akan koreksi diri kita sendiri, koreksi hati kita. Sudahkah kita berubah menjadi yang terbaik, atau masihkah kita menjadi hamba-hamba dosa? Amin. Mari kita akan tutup renungan pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu yang sempurna. Jikalau pagi ini kami boleh kembali merenungkan arti kebesaran kasih-Mu kepada kami, Bapa. Ajar kami, Bapa, untuk dapat meninggalkan kedagingan kami. Ajar kami, Bapa, untuk tidak menghambakan lagi terhadap dosa, karena kami yakin, Bapa, Engkau sudah menebus kami dan Engkau sudah melakukan semuanya karena kasih karunia-Mu. Kami serahkan, Bapa, setiap teman-teman kami, saudara-saudara kami, Bapa, di dalam tangan kuasa-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna, sehingga kami boleh tetap mengikut dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.